Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bang Takwa? Semalam kita ada pembinaan awal ya, di grup pembinaan awal. Jadi di grup pembinaan awal tersebut ada beberapa orang yang japri ke saya, yaitu masalahnya adalah kesulitan mengundang orang ya untuk ikut dalam kelas presentasi. Nah, ini berlaku dalam presentasi online maupun dalam presentasi offline ya. Jadi banyak orang-orang yang sulit untuk mengundang orang datang ke acara presentasi ya. Jadi mengundang saja sulit, apalagi closing ya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya tanya ke yang ada di kelas pembinaan awal ini ya. Saya tanya, kira-kira kalau kita bahas cara mengundang dan cara closing, kira-kira tertarik nggak? Jawabnya pada tertarik semua ya. Jadi mereka semua pengen tahu cara mengundang yang efektif dan juga cara closing. Nah, ya saya tanya dulu nih. Kira-kira apa? Ini saya tanya ya. Apa tujuan mengundang? Ya, atau apa tujuan presentasi? Ya, saya tanya ke teman-teman. Apa tujuan presentasi? Apa tujuan mengundang? Ya, maka jawabannya macam-macam nih. Ya. Jawabannya menjelaskan program. Saya jawab salah. Tujuan mengundang supaya orang paham tentang produk KTI Network. Saya jawab juga salah ya. Jadi apa nih tujuan mengundang ya? Nah, kalau kita tidak tahu tujuan mengundang, tidak tahu tujuan presentasi, maka kita gagal presentasi, gagal closing ya. Jadi tujuan mengundang itu ya closing. Tujuan presentasi ya closing ya. Tujuan kita menjelaskan ke orang lain tentang suatu produk, tujuannya apa? Ya closing ya. Kalau nggak closing ngapain capek-capek ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian perlu diperhatikan ya, siapa yang akan kita undang ya. Apakah kita sudah kenal baik atau baru kenal ya, seorang pekerja, ibu rumah tangga, freelance, suka bisnis, atau memang dia seperti apa? Jadi kita harus kenal ya, harus kenal calon prospek kita. Kemudian bahasa ataupun artikel undangan itu juga harus menggoda dan bikin penasaran. Ya, jangan nawarin lowongan kerja. Ya, jangan nawarin program nabung dahsyat. Jangan nawarin bisnis baru ya, jangan. Jadi apa yang kita tawarin nanti ya kita bahas. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, pelajaran penting tentang uang. Jika Anda ingin mengejar kucing ya, maka dia akan terus lari. Kalau kita kejar kucing, dia terus lari. Tapi kalau kita menyediakan atau kita memiliki apa yang kucing mau, ya maka kucing akan menghampiri kita. Nah, jadi ini orang yang mau kita prospek, ya orang yang mau kita ajak bergabung, kita harus tahu dulu mereka maunya apa, yang mereka butuhkan itu apa. Nah, kalau kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, maka mereka akan datang menghampiri kita. Ya, kita tidak ngejar-ngejar mereka, mereka yang datang menghampiri kita. Karena apa? Karena kita punya solusi, punya produk, punya manfaat yang mereka butuhkan. Ya, baik. Ya, salah satu yang membuat penawaran atau iklan sering gagal adalah karena pembaca iklan belum kenal dan belum percaya dengan penjualnya. Nah, ini juga penting. Ya, kalau kita menawarkan sesuatu, yang paling penting adalah seberapa besar teman-teman kita itu percaya sama kita, seberapa besar teman-teman kita itu dekat sama kita. Ya, kalau nggak kenal, nggak dekat, belum percaya, sudah kita tawar-tawarin, ya otomatis orang akan lari, akan menghindar. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi tujuan presentasi apa? Closing. Tujuan mengundang orang ke acara presentasi apa? Closing. Ya. Jadi bukan untuk memberi keyakinan, ya, bukan ada yang bilang untuk paham produk, ya, untuk menambah keyakinan, bukan ya. Ya, ini pantesan pada gagal closing ya. Kenapa? Karena nggak tahu tujuan presentasi apa. Ya, nah, tujuan presentasi, tujuan mengundang orang dalam acara presentasi ya, atau kita singkat dengan BOM, baik offline maupun online, adalah agar mereka join bisnis KTI Network. Ya, jadi jelas ya, tujuan kita mengundang, tujuan kita presentasi, tujuan saya bikin video presentasi tentang produk atau tentang sistem marketing plan-nya adalah supaya apa? Supaya Anda join.
setelah Anda menonton video saya tentang presentasi peluang bisnis Tirai Network, tujuannya adalah apa? Anda setelah nonton tertarik dan join, itu tujuannya ya. Nah, alhamdulillah setelah kita tahu apa tujuannya, akhirnya banyak yang closing, banyak yang bergabung. Jualan apapun bukanlah bakat, tapi ada polanya ya. Bagi sebagian orang jualan itu terasa sulit ya. Bagi sebagian besar orang ya, mungkin termasuk Anda ya, kayaknya jualan itu sulit ya, closing orang itu susah. Tapi anehnya bagi sebagian orang yang lain, closing itu sesuatu yang mudah, semudah tersenyum. Nah, ya. Wah ini Pak, justru itu saya pengen belajar agar supaya cepat join. Pengen juga double elite Pak. Ya, seperti itu ya nih komen-komennya. Jadi setiap kali Anda mengundang orang ke room BOM ya, atau ke room presentasi, maka Anda harus punya tujuan yang jelas, yaitu orang yang Anda undang, ini nomor satu ya, orang yang Anda undang memang orang yang tertarik dengan bisnis. Ya, orang yang mencari peluang usaha, itu yang kita undang. Jangan orang yang memang mentalnya masih bekerja, memang dia masih terlalu muda dan belum berpikiran bisnis gitu ya. Tujuan presentasi bukan menjelaskan produk, tapi tujuan presentasi adalah closing dan join. Ya jelas ya. Siapa di sini yang masih terasa susah closing? Wah ini banyak banget ya, banyak yang menjawab susah closing ya. Ya saya kasih tahu, ini bukan sombong ya. Saya kasih tahu, saya bulan ini closing 9 nasabah. Saya bulan ini closing 20 jamaah umroh ya. Kebetulan saya di travel umroh. Saya closing 20 jamaah umroh dikali komisi 1,5 juta per jamaah. Ya, alhamdulillah. Saya closing juga produk herbal kesehatan, 16 produk herbal seharga 400.000. Saya bulan ini jual 2 paket susu Vito Smart seharga 600.000. Ya, jadi bulan ini banyak sekali closing gitu ya. Ya, closing produk herbal, closing susu juga, closing jamaah umroh juga, closing juga nasabah bakar sampai 9. Nah menariknya saya tidak nyari-nyari orang, mereka yang tadi ya, mereka yang mencari saya, mendekati saya, tinggal saya closing ya. Jadi ini yang poin pertama yang paling penting ya teman-teman sekalian, itu adalah menawarkan produk ke orang yang tepat ya. Membuat video tujuannya apa? Closing. Mengundang orang ikut presentasi apa tujuannya? Closing ya. Nah di sini. Terus mau tahu apa rahasianya sehingga saya begitu mudah closing orang? Ya, pada jawab semua mau. Jualan apapun laku ya. Nah, besok ada 2 orang yang mau daftar umroh ya, mudah-mudahan closing. Ya seperti itu ya. Jadi orang mau umroh nanya, orang mau gabung cat nanya. Jadi saya nyaris tidak nyari-nyari orang, tidak nyari-nyari jamaah, tidak nyari-nyari nasabah. Tapi mereka yang nanya ke saya, lalu saya tinggal menjelaskan sedikit dan closing. Ya, baik teman-teman sekalian, ini rahasia ya kenapa saya mudah closing. Kenapa? Karena saya tahu pola cara closing. Saya tahu polanya. Saya tahu pola closing dan Anda belum. Nah, kalau saya kasih tahu polanya, lalu Anda praktekkan, pasti Anda juga bisa ya. Nah, ini bahkan saya ini waktu ya kurang lebih 9 tahun yang lalu ya, kondisi saya duda, usia 37 tahun, bisa closing Laila. Nah, Laila ini istri saya masih gadis, usia 17 tahun. Ya, saya duda, bangkrut, susah gitu ya. Tapi berhasil closing gadis usia 17 tahun. Nah, dan sampai sekarang jadi istri saya dan sudah punya anak 3. Nah, jadi closing apapun bisa gitu ya. Baik ya, nah saya lanjutkan lagi. Ya. Ini 6 syarat agar gampang closing ya. Ini polanya. Ya, kalau Anda tahu pola ini, maka insya Allah Anda bisa closing apapun, Anda bisa menjual apapun secara mudah, semudah tersenyum. Ya, 6 syarat agar gampang closing. Pertama, sasarannya tepat. Orang yang mau Anda tawarkan adalah orang yang memang mau beli. Ya. Jangan menganggap bahwa semua orang di Indonesia mau join 3i Network. Tidak ya. Setiap produk itu ada jodohnya. Setiap produk itu ada pasangannya ya, pembelinya dan penjualnya. Nah, jadi walaupun produk semurah apapun atau produk selaris apapun ya, tetapi ketika ditawarkan kepada orang yang tidak butuh, maka pasti akan ditolak. Ya, sebuah motor
bagus, ya harganya normal misalnya 20 juta, terus kita jual cuma 2 juta, tetapi ke orang yang tidak tepat, maka akan ditolak, ya. Nah, jadi tugas kita sebagai agen atau sebagai marketing adalah mempertemukan produk dengan konsumennya, ya. Jadi kita menawarkan produk itu ya harus ke target market yang tepat. Ya, jangan sampai salah target market. Ya, kita harus tahu nih, kira-kira orang yang tertarik dengan 3i Network itu siapa? Ibu-ibu kah? Bapak-bapak kah? Apakah karyawan? Apakah anak muda? Nah, kita harus tahu ya. Nah, kalau kita menawarkan program 3i Network ini kepada orang-orang yang tidak tertarik, maka sama dengan buang-buang waktu, ya. Dikasih penawaran sebagus apapun, kita edukasi seperti apapun, kita kasih hadiah dan potongan harga saat join pun, orang yang kita tawari tidak akan tertarik karena dia tidak butuh, ya. Biar gampang nih, biar gampang saya kasih ilustrasi, yaitu kita jual makanan kucing. Kalau kita jual makanan kucing, kira-kira kita jualnya ke kucing atau ke orang yang hobi melihara kucing. Ya, tentu kita akan menjual ke orang yang hobi melihara kucing, ya. Karena kucing nggak bisa atau nggak punya kemampuan membeli, ya. Kalau kita jual pakaian anak, ya pasti kita jualnya ke ibu-ibu yang punya anak. Kalau kita jual pakaian anak yang bayi, maka kita cari ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi target market seperti itu, ya. Kalau 3i Network siapa nih kira-kira yang tertarik, ya? Jadi target pasar itu adalah target pasar adalah mereka yang mungkin membeli, mungkin mau join, punya uang, ya, punya uang untuk daftar, punya uang untuk menabung, tertarik untuk mempersiapkan masa depan anak, punya penghasilan untuk tetap bisa menabung selama 5 tahun, ya. Jadi bukan sembarangan orang. Nah, ini. Jadi tidak semudah itu gitu ya melihat target market. Nah, kalau kita pengen serius mencari target market yang tepat, siapa yang akan join 3i Network, maka ini tadi poin-poinnya. Ya, punya penghasilan tetap, punya anak kecil mungkin yang ingin dipersiapkan masa depannya, ya, punya keinginan untuk maju, ingin bisnis baru, ya. Nah, sudahkah Anda mempromosikan program nabung dahsyat ini ke orang-orang yang tepat? Ya, kalau belum, maka sia-sia, ya. Kesalahan fatal dalam menjualan produk adalah kita menawarkan ke orang yang salah, ya. Jadi tadi syarat pertama, ya, syarat pertama target marketnya harus tepat, ya. Nah, syarat yang kedua, penjualnya dapat dipercaya. Artinya Anda bisa nggak dipercaya? Penampilan Anda, cara bicara Anda, ya, kemudian track record Anda, ada nggak Anda pernah mengecewakan orang lain? Ada nggak Anda pernah menipu orang lain? Ya, track record Anda akan terekam, ya, di teman-teman Anda atau di orang-orang sekitar Anda, atau mungkin jejak di Google, ya, mungkin Anda bisa kelihatan di Google ini orangnya seperti apa sih, ya. Jadi syarat yang kedua ini adalah penjualnya dapat dipercaya, ya. Orang yakin nggak dengan penampilan Anda? Ya, kalau kita bicara online kan gambar, video, kata-kata, ya. Nah, kira-kira foto kita, foto profil kita, coba lihat foto profil Facebook Anda. Coba lihat foto-foto Anda yang Anda share di Facebook ataupun di sosial media lainnya. Kira-kira meyakinkan atau tidak? Nah, itu ya. Faktor trust, ya, faktor kepercayaan. Apakah penampilan Anda, apakah cara berpakaian Anda, apakah foto Anda bisa membuat orang lain percaya? Ini kalau kita bicara online. Ya, pasti foto, gambar, video, ya. Apakah bisa membuat orang jadi yakin kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mereka bergabung, ya. Seorang mau bergabung ke 3i Network bukan karena produknya bagus saja, ya. Memang orang udah tahu produknya bagus. Tapi dia sekarang mau bergabung dengan siapa? Maka dia cari penjualnya, ya, atau mencari agennya. Apakah agennya cukup meyakinkan atau malah meragukan? Kenapa orang-orang kok berbondong-bondong gabung dengan saya? Ya, sebulan 10 orang, sebulan 15 orang, sebulan 5 orang minimal bergabung, ya. Setiap bulan ada yang bergabung, berbondong-bondong mereka bergabung pada saya. Berarti mereka percaya. Ya. Ketika mereka percaya dengan saya, alhamdulillah. Tugas saya selanjutnya adalah menjaga kepercayaan mereka, yaitu memberikan sesuai dengan apa yang janjikan. Sesuai apa yang sudah saya janjikan, ya. Saya janjikan akan diberikan hadiah 7 video Facebook dan WA marketing. Saya janjikan akan diberikan dana support. Saya janjikan akan diberikan apalagi web support, ya, nabungdahsyat.com/nama Anda gitu, ya. Jadi semua yang saya janjikan harus saya tepati.
Sehingga orang percaya, saya janjikan akan bantu hingga Anda bisa closing 5 atau closing 10. Ya saya benar, saya bantu sesuai dengan janji saya. Itulah akhirnya membuat orang jadi percaya dan berbondong-bondong bergabung ke saya gitu ya. Nah ini, Anda bagaimana? Anda bisa nggak bikin seperti itu? Anda bisa nggak promise only what you can do ya? But do more than your promise ya. Jadi kita kalau bisa tuh pikirkan sebelum membuat janji ya. Kita harus menjanjikan sesuatu yang kita yakin kita bisa lakukan. Nah, tapi lakukan lebih dari apa yang telah kita janjikan. Nah, itu orang jadi puas ya kalau kita melakukan lebih dari apa yang kita janjikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika Anda mulai bergabung ya, baru mulai bergabung, terus Anda mungkin belum punya rasa percaya diri, Anda mungkin masih belum pede, belum biasa jadi seorang marketing ya. Maka di sini Anda konsisten aja dulu. Anda konsisten terus bikin status yang sudah disiapkan oleh tim. Anda tinggal kopas-kopas ya. Kemudian foto-foto Anda juga Anda perhatikan, foto-fotonya harus profesional. Mungkin foto di depan kantor atau mungkin foto-foto yang lain, tapi intinya profesional sehingga orang bisa dipercaya, sehingga orang percaya dengan Anda. Itu ya. Jadi poin yang kedua apa? Bangun trust, bangun percaya ya. Bangunlah kesan Anda murah senyum. Nah ini senyum ya, fotonya dibangun dibikin foto-foto yang tersenyum ya. Anda bisa dipercaya, Anda cukup meyakinkan ya. Karena kita bermain online, maka itu bisa Anda wakilkan pada foto-foto profil Anda ya. Foto keseharian Anda dan keluarga, video wajah Anda dan keluarga. Ini penting ya, karena orang ketika melihat video kita, melihat wajah kita berkali-kali, akhirnya mereka jadi percaya, jadi yakin ya. Baik, foto profil sangat penting ya dalam menjalankan bisnis online, apalagi jadi DP atau jadi foto profil di Facebook. Baik, sekarang saat yang ketiga. Saat yang ketiga adalah cara jualannya. Nah, ini ya. Jadi cara jualannya itu harus membuat orang penasaran ya. Jadi yang kita tawarkan itu adalah manfaat produk, manfaat tabungan dulu ya. Setiap orang yang mau bergabung, kita tanya nama dan tanggal lahir, terus kita langsung buatkan ilustrasi manfaat produk. Supaya apa? Supaya dia melihat, oh ternyata manfaat produknya seperti ini. Ya, ternyata kita menabung selama 5 tahun, kemudian manfaatnya sampai usia kita 74 tahun. Nah, setelah paham manfaat produknya, mereka tidak akan berhenti menabung. Kenapa? Karena tahu ada manfaat produk yang jangka panjang. Ya. Syarat keempat yaitu isi penawarannya. Nah, pada saat kita menawarkan secara online, berarti kan tulisan ya, tulisan ataupun mungkin gambar ataupun mungkin berupa video, maka bayangkan ya, kira-kira produk Anda ini ada nggak orang yang lain yang menjual produk yang serupa? Ya kalau kita bicara 3i Network, banyak sekali orang yang menjual produk yang serupa ya. Banyak sekali agen-agen 3i Network, betul nggak? Nah, terus bagaimana mereka? Penjualannya banyak atau sedikit? Ya. Apakah mereka juga memasarkannya lewat Facebook dan Instagram atau lewat YouTube atau lewat lewat media sosial yang lain? Lihat apa yang mereka lakukan ya, pesaing-pesaing kita. Nah, terus pernah nggak Anda ketemu dengan calon prospek? Kemudian calon prospek itu membanding-bandingkan Anda dengan leader yang lain. Pernah nggak? Artinya apa? Artinya prospek itu sedang mencari, saya mau bergabung nih 3i Network, tapi saya mau bergabung sama siapa ya? Kira-kira leader siapa ya yang akan membimbing saya? Nah, kalau di situ penawaran Anda biasa-biasa saja, cara jualan Anda, isi penawaran Anda biasa-biasa saja, maka mereka akan mencari leader yang penawarannya sangat menarik, yang promisnya, janji-janjinya sangat menarik. Itu ya. Nah, jadi ini di pikiran orang ya, atau di pikiran calon prospek sebelum bergabung dengan Anda, apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah apa yang saya dapatkan, apa manfaat lebih yang akan saya dapatkan ketika saya join dengan Anda. Ya. Itu yang mereka pikirkan. Nah, ketika Anda memberikan jawaban-jawaban, ini loh kalau Bapak join dengan saya, manfaatnya ini. Nah, mungkin mereka akan tertarik dengan Anda, ya. Ya, jadi coba sekarang pikirkan, ya teman-teman sekalian, silakan pikirkan kira-kira apa yang akan membuat mereka tergerak mau join pada Anda, bukan join pada orang lain. Ini yang jadi PR saya ya. Saya setiap kali membuat penawaran selalu saya memikirkan dulu, kira-kira apa ya kelebihan kelebihan penawaran saya sehingga orang mau join dengan saya.
apa yang membuat Anda jadi agen CAR berbeda? Ya. Apa yang membuat Anda menjadi seorang agen CAR yang berbeda? Apa? Ya, penawaran Anda. Ya, apa? Penawaran Anda. Yang membuat Anda menarik, yaitu adalah penawaran Anda. Ya, bisa ya. Kalau penawaran Anda lemah, tidak menarik, maka orang akan mengabaikan Anda. Jika penawaran Anda sangat menarik, ya bisa jadi orang itu nggak butuh. Ya, bisa jadi dia nggak butuh, dia cuma lihat videonya sebentar atau dia lihat baca artikel sebentar, tapi dia lihat, penawarannya menarik banget ya. Akhirnya dia jauh, dia akan bergabung. Ya, ini contoh penawaran saya, nanti bisa Anda baca. Ya, apa untungnya Anda bergabung bersama kami? 1. Mendapatkan web support sebagai alat bantu promosi online dengan nama Anda. Contoh, nabungdahsyat.com/Laila. Ya, ini contoh nanti nama Anda ya belakangnya. Kedua, Anda akan dapat gratis 7 video Facebook dan WA marketing. Gratis 11 ebook panduan cara menjalankan bisnis secara full online. Gratis link video promosi, pengenalan produk, marketing plan, teknik closing, dan video pembinaan agen baru. Nah, lihatin, segini banyak penawaran saya ya. Nah, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis ini secara full online di rumah saja, nggak perlu lagi keliling-keliling cari prospek yang sangat melelahkan. Menarik? Gitu ya. Jadi penawarannya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Contohnya nanti bisa Anda baca di penawaran saya. Ada di web ya. Ada di web bebasfinansial.net, Anda bisa lihat di situ. Nah, terus dibatasin. Nah, ya, dibatasin supaya apa? Supaya orang segera mengambil keputusan. Kalau enggak, dia akan menunda-nunda ya. Jadi terbatas ya, semua hadiah di atas, semua penawaran di atas ya, terbatas hanya untuk 10 orang saja yang daftar hari ini. Nah, itu namanya penawaran yang terbatas ya. Terbatas hanya untuk 10 orang yang pertama daftar malam ini yang berhak mendapatkan semua manfaat dan hadiah di atas. Seperti itu ya. Syarat ke-6, tawakal dan berdoa ya. Baik sebelum mulai menawarkan, mulai promosi maupun setelah closing ya, kita berdoa seperti itu. Baik, ini materi selesai ya. Jadi tadi ada 6 syarat supaya gampang closing. Itu polanya. Ya teman-teman, itu polanya. Ya, bangun kepercayaan, target market yang tepat, penawarannya menarik ya. Ini sudah azan ini. Baik, sekarang saya akan kasih contoh sederhana cara mengundang orang untuk masuk dalam kelas presentasi di WA. Ya, kita ada presentasi di WA, ada di grup WA kita bikin presentasi. Kita juga ada presentasi secara offline di kantor pusat ataupun di tempat-tempat tertentu ya. Nah, jadi pada saat kita mengundang seorang, maka kita harus membuat kesan terburu-buru sehingga dia juga menghargai waktu kita. Kemudian yang kedua, langsung to the point. Langsung to the point yaitu apa? Kita tawarkan ya, mau nggak dia penghasilan tambahan 2 juta sampai 3 juta setengah yang dilakukan hanya online saja, dari Facebook saja dan WA saja. Jadi seperti itu ya. Saya kadang-kadang WA saya tulis tambahan penghasilan 2 juta hingga 3 juta setengah bulan depan, mau? Cuman begitu saja. Akhirnya banyak yang tanya gitu ya. Jadi itu tadi, kalau kita tahu kebutuhan kucing, maka kucing akan mencari kita. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita kejar-kejar si kucing, dia akan lari terus menghindari kita. Dia akan lari terus ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya makanan kucing, kucing akan datang menghampiri kita. Itu gambarannya ya. Artinya apa? Artinya kalau kita tahu kebutuhan orang, ya, kita tahu kebutuhan orang, mau nggak 2 juta tambahan bulan depan? Mau nggak 3 juta setengah bulan depan? Ya, mau kan? Nah, itu namanya penawaran yang menarik ya. Cara mengundangnya, nggak usah jelasin bisnis apa, MLM ya, ini nggak usah. Ya, apapun bisnisnya, sekarang yang penting mau nggak dapat penghasilan 2 juta sampai 3 juta setengah bulan depan. Kalau mau, tolong disimak presentasinya ya, kurang lebih dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ya, mohon izin saya undang nih Mbak masuk ke dalam grup WA tersebut. Gitu ya. Baik, ini sudah azan asar, jadi saya cukupkan dulu ya. Prinsipnya tadi ya, ini baru saya sampaikan yaitu teknik mengundang ya. Saya belum menyampaikan teknik closingnya. Tapi kalau kita mengundang orang yang tepat, tadi orang yang tepat apa? Tertarik dengan produk, punya uang, bisa atau siap nabung selama 5 tahun ya. Ini orang yang tepat. Kalau kita mengundang orang yang tepat, maka kemungkinan closingnya akan lebih tinggi ya, seperti itu. Ini poin-poinnya, yaitu teknik mengundang ya.
sampaikan undangan dan penawaran Anda semenarik mungkin. Contek saja, contek artikel ataupun penawaran orang-orang yang menarik. Boleh contek punya saya juga boleh, silakan ya. Nah, kemudian teknik closing mungkin besok ya atau lusa saya akan buatkan video berikutnya tentang bagaimana cara kita closing orang ya. Bagaimana kita closing orang dan mendesak dia supaya closing hari ini juga, tidak menunda-nunda. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, kemudian juga jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, ke mitra-mitra Anda, supaya apa? Supaya jaringan Anda, kemudian mitra-mitra Anda juga pinter mengetahui program-program ilmu-ilmu untuk pengembangan diri dan juga ilmu-ilmu teknik presentasi, teknik closing, teknik penawaran dan lain-lain. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bang Takwa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.